Ibu bisa bisa pada dan Rusmana dan bisa yang lainnya. Jadi kalian bisa lihat di paper yang pertama berkaitan dengan tarjuman al-mustafid itu dibuka atau ada gambar tarjuman al-mustafid. Nah, di tulisannya Suryani itu juga ada tulisan berkaitan dengan gambar yang di upload tersebut gitu ya. Ini berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Ibu apakah bisa dibuka ya? Cimet. Kalian bisa buka nggak itu? Coba ada yang bisa share screen yang papernya karakteristik tafsir. Mama. Bentar deh. Mama. Mama nggak tahu di mana. Mana Mama? Itu siapa? Aduh, itu teman-teman. Oke. Ini laptopnya lemot sekali ya. Bentar. Bisa nih. Nggak bisa. Nah, sok Lutfi, Ibu nggak bisa nih. Laptopnya nggak support, terlalu lambat. Lutfi, ya. Itu yang karakteristik itu, coba lihat. Di sana ada bacaannya. Saling WhatsApp. Sudah keluar? Ibu share di WhatsApp itu gambar tarjuman al-mustafid ya. Kalau kita lihat itu isinya adalah surat Al-Fatihah. Sudah Lutfi keluar? Nah, nih. Kebaca nggak? Bentar. Coba. Siapa yang mau mencoba membacanya? Ya. Nah, ini Suryani ya, lihat. Suryani menyebutkan bahwa ini kan metode nih, metode Abdul Rauf Al-Singkali, Abdul As-Singkal itu selalu memperkenalkan surat yang akan ditafsirkan terlebih dahulu. Seperti kita lihat kutipan dalam surat Al-Fatihah. Nanti kalian seperti itu. Ini berbicara tentang sistematika penulisan. Jadi ketika kalian nanti memperkenalkan tafsir Al-Azhar, coba diperkenalkan dulu sistematikanya ya. Sistematikanya seperti apa gitu kan. Nah, ini adalah salah satu cara menampilkan gagasan kita ketika sedang dalam tulisan. Coba siapa yang mau coba baca? Ada yang mau coba membacanya?
Indah, coba baca. Indah ada nggak? Ada Ibu. Indah. Ini adalah Tarjuman Al-Mustafid ini ditulis menggunakan Arab Pegon Melayu. Jawa Melayu itu ya. Tulisannya tulisan Melayu itu bukan tulisan orang Arab. Ya. Coba. Iya Bu. Ibu tapi sebisanya nggak apa-apa Ibu. Iyalah sebisa-bisanya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah Al-Kitabu Makkiyah. Wahiyya sab'un ayat. Aina surat Al-Fatihah. Ta 7. 7. Ini surat Al-Fatihah bukan Aina ini, ya. Oh, Kata ini Ibu udah surat. Oh, itu tuh sama-sama. Ini ini surat Fatihah 7 ayat yang di Alkitab wahia, tapi nah ini wahia ternyata ini adalah kalimat serapan mungkin ya. Wahia sab'u ayatin. Sab'u. Jadi wahia ada bahasa Arabnya, ada juga bahasa Indonesianya. Ini bahasa Melayunya. Ini surat Oh iya. Al-Fatihah 7 ayat yang dibacakan. Ae itu kan pakai ae ya. Iya. Gitu. Jadi ini kan bahasa Melayu, tidak terdengar di bahasa kita. Coba baca Indah. Ini Iya. Ini surat Fatihah, Al-Fatihah 7 ayat yang di apa ya itu? Dibacakan ae itu apa ya? Atau gitu ya. Kepada kepada Mekah. kepada Mekah. Yakni yang turun di Mekah, maka tersebut di dalam Baidowi bahwa Fatihah itu apa ya? Fatihah itu penawar bagi tiap-tiap penyakit dan tersebut di dalam mana fi'ul Quran apa itu? Jadi ada ini bahasa Melayu mungkin ya, kalau bahasa Arab nggak apa-apa ini. Barang siapa bukan sih Bu? Apa? Barang siapa ya. Titiknya nggak ada itu. Titik di atasnya, barang siapa ya membacanya apa? Barang siapa membacanya gitu, membacanya. Ya, terus adalah harus lihat yang aslinya ya. Iya. Daripada pahala. Ini kan bahasa Melayu ya. Pahala yang tiada dapat mengganda di kitab apa ini ya. Jadi ketika ada yang bisa baca nggak? Memberi Bu. Memberi yang mana? Dan memberi manfaat. Yang sebelumnya memberi. Ya. Iya sebelumnya. Dapat mana tadi teh sampai mana? Dapat
menggunakan apa? Apa itu? Di kitab dan memberi manfaat akan memberi manfaat akan berkah apa? Berbaik terbaik merenanya bagi orang dan perkasiah. Apa itu perkasiah? Perkasih. Sudah sampai di situ. Ini kita akan melihat, nanti kita lihat di yang di share ya, betul tidak itu tulisannya. Kayak seperti tadi kan titiknya, nanti tadi teh barang siapa, harusnya ada titik karena kan ini cuplikan. Jadi kita sudah melihat, ini hampir mirip nih ketika misalkan ya, ini karakteristik ada. Ketika kita melihat tulisan Abdul Rauf Al-Singkili, kita hampir mirip semuanya seperti siapa itu Kiai Sanusi. Kiai Sanusi juga sama di dalam majaknya. Dia juga menyebutkan memperkenalkan dulu tentang surat yang akan dibahas. Nah, yang di dalam Abdul Rauf Singkili ini beliau kita sudah tahu nih masodirnya adalah dari Baydawi misalkan ya, Baydawi. Beliau mencuplik dari Baydawi, katanya tadi ya surat Al-Fatihah ini adalah penawar bagi tiap-tiap orang, berarti kan syifa, penawar tuh mungkin bahasa Melayu penawar teh syifa ya. Nah, bagi tiap-tiap orang, gitu kan? Kemudian di dalam mana fi'ul Quran disebutkan ketika membaca Al-Fatihah itu selain pahala juga sama menjadi syifa. Tapi di sini adalah bekas ya. Bekas daripada pahala adalah bekas dari pahala. Bekas mungkin ya. Bekas maksudnya membaca Al-Fatihah itu adalah mendapatkan pahala bagi yang membacanya ya, bagi yang membacanya dan memberi manfaat terus memberikan berkah bagi orang perkasih. Itu bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Nah, itu adalah salah satu metode atau ketika kita berbicara karakteristik Abdul Rauf As-Singkili, salah satunya adalah menjelaskan dulu miniatur Al-Qur'annya, penjelasan ini teh apa sih gitu ya, fadilahnya. Nah, di sini langsung dia menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau mencoba membaca? Kita sama-sama aja membaca. Ibu juga sama Melayu mah nggak ngerti. Mana? Tadi siapa yang membantu? Membantu Indah. Yola. Coba Yola. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat gitu Bu. Negeri akhirat itu sebentar ulangi dari ini yang mana tuh? Lagi yang amat mengasihani hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat itu. Apa ini ya? Jawaku Jawaku Bu. apa ya? Ini gini.
Ternyata Juga di agak sih. apa? Jiwaku ya. Iya, jiwaku. Jiwaku mengambil berkah pada membaca Fatihah ini. Alhamdulillah. Sebentar. Yola, Iya, Bu. kawan-kawan yang lainnya. Jadi begini, ternyata transliterasinya juga berbeda antara Jawa Pegon, Jawa yang kita ya, dengan Melayu. Nya di sini hambanya gitu ya. Nya di sini kita nggak pakai sa titik tiga. Jiwaku apa? Ini apa? Itu kan mengambil. Kalau kita kan titik tiga atau itu kan apa namanya kap titik di bawah gitu. Jadi kalau kalian ahli filologi nanti misalkan saya mah S2-nya mau ke filologi tafsir gitu ya. Ini bahan kajian. Jadi ketika transliterasi bahasa Arab Pegon dengan Arab Pegonnya Melayu dengan Arab Pegonnya Jawa gitu ya, seperti kita Jawi itu juga berbeda ya. Jadi ini harus pinter-pinternya nih mengetahui transliterasi Melayu. Lanjutkan. Jadi apa kesimpulannya? Jadi ini masih berbicara tentang fadilah kan? Fadilah berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Jadi beliau menyebutkan bahwa di dalamnya itu apa namanya selain fadilah juga tadi ada jiwaku mengambil berkah itu kan apa namanya fadilah dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini ada ini menarik nih. Ini berbeda dengan ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahimnya Jalalain. Ya, kalau misalkan Jalalain itu kan Ar-Rahman itu kasih sayang di dunia, Ar-Rahim kasih sayang di akhirat, al-akhirah gitu ya. Coba lihat dia. Tapi di sini beliau menafsirkan langsung misalkan dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia. Oh iya sama di dalam dunia. Iya, di dalam dunia. Di dunia ini lagi yang amat mengasihani hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Wow, ini keren nih. Kenapa kita ini kan kalau sekarang anak-anak milenial tidak berpikir bahwa dunia kasih sayang Allah itu kan ada dibatasi dunia dan di akhirat ya, ya enggak. Tapi literatur klasik baik itu Jalalain ataupun ini Abdul Rauf Al-Singkali dia menyebutkan bahwa Ar-Rahman adalah miniatur kasih sayang Allah di dunia. Ar-Rahim adalah miniatur kasih sayang di negeri akhirat. Pernah terpikir kenapa Mufasir itu menafsirkan seperti itu? Pernah tidak? Ibu ingin tahu ah. Fahri hadir nggak? Tadi tidak ada respon. Lutfi Alpian. Halo. Maulida. Lutfi Alpian, ayat atau Maulida? Ayo Maulida. Pertanyaannya, Ibu mah dulu waktu di aliyah, waktu ngalogat ya Jalalain, pernah bukan protes atau bertanya-tanya kenapa kok kasih sayang Allah dibatasi dunia akhirat? Harusnya makan sayangnya ya universal, bahasa universal mah bahasa ibunya ya nah. Harusnya mah nggak usah dibatasi dunia akhirat. Pernah tidak terpikirkan itu atau mendapatkan jawaban? Maulida? Pernah, Bu. Apa coba? Pernah berpikiran. Pernah kepikiran ya. Ternyata ini, ya langsung aja lah. Ternyata ini kan sebetulnya mah dari kalimat Rahman dan Rahim.
Kalau rohim berbeda segatnya, coba yang sudah sampai tasrif, yang sudah sampai apa namanya ke alfiah. Rohim itu wazannya apa? Wazannya apa? Diambil dari wazan apa? Fa'il. Fa'il bukan. Fa'il. Apa makna fa'il? Apa Mas Sita? Maulida. Mana fa'il? Wazan rahim. Qayyum. Wallahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa coba maknanya? Rahim, qayyum itu maknanya adalah mudawamah. Ya, mudawamah, tidak akan terputus kasih sayangnya itu. Dan yang mudawamah itu, yang tidak akan, yang langgeng itu adanya di hari akhir. Sehingga itu luar biasa itu mufasir itu. Sehingga banyak kenapa Jalalain, kemudian Rauf Al-Singkili kemudian menafsirkan bahwa dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia. Karena Rahman mah tidak bermakna mudawamah, beda dengan Rahim. Kalau Rahim bermakna mudawamah, selamanya kasih sayangnya itu. Jadi menurut ibu ya, ini menurut ibu. Jadi kalaupun salah itu menurut ibu. Jadi pantas saja mufasir itu menafsirkan kasih sayang di dunia dan kasih sayang di akhirat. Mungkin karena segatnya itu rahim yang dimana mudawamah gitu. Ini keren ya. Nah nanti maksud ibu gini, kalian harus punya kitabnya. Ibu juga mau coba cari nih kitab terjemahnya, ada dijual di online ya. Nah, kita akan pelajari kira-kira orang sudah menulis banyak berkaitan dengan terjemahan Al-Mustafi, tapi selalu ada yang menarik ketika kita membacanya. Ya, misalkan gini, membedakan penafsiran Abdul Rauf Sangkili dengan Jalalain, dengan Baidawi, karena tadi kan sudah menyebutkan di dalam Baidawi. Nah, itu adalah meneliti genealogi penafsiran terjemahan Al-Mustafid. Yang menurut kata orang yang sudah meneliti berbaris sufi, berwarna sufi. Kenapa berwarna sufi? Itu selain trennya zaman dulu memang sufistik, zaman Abdul Rauf Singkili kita masih di bawah jajahan ya. Malaya oleh Inggris, kita oleh Belanda. Jadi yang diizinkan oleh penjajah itu ya tafsir-tafsir yang ramah terhadap penguasa gitu kan. Bisa jadi ada tafsir-tafsir lain seperti yang semasa dengan Abdul Rauf Al-Singkili, tapi tidak lestari karena tidak ramah dengan penguasa. Itu persis seperti teorinya Abid Al-Jabiri. Nah, maka kalian harus sering baca buku Abid Al-Jabiri di Negara dan Kekuasaan. Itu berbicara bagaimana caranya melestarikan pengetahuan. Salah satunya adalah dekat dengan penguasa atau tidak berseberangan dengan penguasa. Jadi dia belajar dari Ibnu Rushdi dan Ibnu Sina, gitu kan. Nah, ini juga perlu nih, apakah ada yang meneliti seperti itu? Kenapa yang sampai kepada kita itu Abdul Rauf Al-Singkili? Ibu tidak menyebutkan tahun berapa, kemudian biografinya bagaimana, itu masuk kalian baca ya. Yang harus kita teliti adalah substansi dari kajian Abdul Rauf Al-Singkili. Lanjutkan siapa sampai satu alinea lagi ya. Lanjutkan Yola. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo Yola. Iya Ibu, sebentar. Dari Alhamdulillah Bu. Ya, dari Alhamdulillah. Ibu kan sudah membahas tadi ya. Kita bisa membandingkan dengan Jalalain. Nanti kalian bisa buka Baidawi atau yang lainnya di PDF-nya. Sama dengan yang mana penafsiran Abdul Rauf Al-Singkili. Bagus-bagus kalian bisa
Ibu sih ingin memberikan tugas ke kalian, coba bandingkan penafsiran ini gitu ya. Ini kan klasik, dia lebih banyak merujuk ke, sama tidak dengan Tobari, Ibnu Katsir, dirunut gitu satu-satu. Besoklah untuk tugas besok ya. Jadi satu orang membandingkan dengan satu tafsir yang berbeda. Silahkan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujinya itu bagi Allah, Tuhan yang mempunyai Tuhan yang mempunyai segala makhluk, Ar-Rahmanu, segala makhluk, Bu, gitu. Ya, segala makhluk. Ini kita sedang syiakul kalamnya, syiakul kalam Melayu ya. Ini Ibu juga susah. Segala, kalau kita segala itu pakai titik di bawah, segala gitu ya. Kalau ini skala kan dibacanya segala makhluk. Ar-Rahman Ar-Rahim lagi Tuhan yang amat murah di dalam, coba ya, di dalam dunia ini, lagi yang amat mengasihani hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ya kan tadi udah dibaca ya. Coba Malik Yaumiddin saha eta. Yola. Malik Yaumiddin, raja yang memerintahkan pada hari kiamat. Baik. Qiraat, ilmu qiraat semester sekarang ya? Iya nggak? Kalian belajar ilmu qiraat nggak sekarang? Semester 4, Bu. Ilmu qiraat? Semester 4 ya? Iya, semester Sama 4. almarhum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, nih lihat. Maliki Yaumiddin, beliau menafsirkannya raja yang memerintahkan pada hari kiamat. Kenapa Maliknya itu raja? Tidak yang menguasai. Berarti dia menggunakan qiraat apa? Qiraat siapa coba? Harus cek ya. Besok ini keren nih. Ibu Maya, nanti kalian ini dari terjemahan cek. Ada yang meneliti tentang qiraat yang digunakan oleh terjemahan Al-Mustafid tidak? Nah, nanti harus ada yang meneliti. Cari di dalam qiraat-qiraat yang digunakannya apa. Pertanyaannya sederhana sebetulnya mah. Ketika dia menggunakan misalkan malikinya itu adalah asim gitu ya. Kenapa dia menggunakan qiraat asim? Gitu ya. Kenapa tidak Malik Yaumiddin yang menguasai? Ini Malik Yaumiddin tapi raja, harusnya Maliki. Nah, itu itu harus diteliti. Nanti ada ideologi apa di dalam terjemahan Al-Mustafid? Apakah ideologinya adalah ideologi Asy'ari? Gitu ya, kan biasanya kan Asy'ari yang Sunda, yang Indonesia kan Asy'ari ya. Gitu ya. Bukan Maturidi. Yang Asy'ari itu ideologinya menggunakan qiraat asim misalkan gitu ya. Nah, itu bisa diteliti tuh. Banyak orang lain banyak yang meneliti berkaitan dengan tarjuman, tapi kita juga bisa meneliti area qiraatnya, bisa meneliti genealoginya di dalam terjemahan Al-Mustafid. Nah, ini ada faidah ya. Nanti kita dibaca tentang faidahnya. Nah, ini berkaitan menurut Suryani ya. Ini sebelum membaca menyampaikan penafsirannya, Abdul Rauf Singkel menjelaskan dulu tadi pembukaan lah prolog tentang surat Al-Fatihah, kemudian baru menafsirkan per ayat. Kalau kita bisa melihat bahwa Abdul Rauf As-Singkali kemudian mengutip tadi Baidawi, tapi kemudian sama juga dengan Jalalain ya penafsirannya gitu kan, dan lain sebagainya. Itu harus dilacak oleh kita. Nah, ini
dengan kronologis ayat terlebih dahulu. Mana kronologis ya? Sababun nuzul. Nah, nanti kalian baca. Nah, itu yang kemudian kalian harus isi di forum. Ibu ingin berapa dalam kalian membaca artikel ini, seperti yang tadi Ibu contohkan ya. Ibu contohkan gitu ya, baca. Jadi ternyata ketika kita membaca, kita juga bisa ikut menganalisis gitu ya. Betul. Nanti menurut saya, kalau itu menganalisis, menurut saya gitu ya, kalau misalkan kalian menemukannya di dalam artikel, menurut Suryani, menurut siapa disebutkan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita membaca naskah tadi ya. Baik, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, ini sampai ke teknik penafsiran gitu. Nanti coba cek di sini mungkin ada ada contohnya. Nah, teknik penafsiran. Nah, tangan. Di sini nggak ada kelas orang Malaysia nggak? Mungkin dia lebih mudah memahami ya dibanding kita. Nggak ada ya di kelas A. Baik, nampaknya cukup ya untuk pengantar. Jadi itu besok kita diskusi lagi lebih santainya mudah-mudahan. Itu salah satu bagaimana kita membaca teks teks apapun ya. Meskipun disajikan oleh orang lain, kita baca lagi, kemudian kita analisis lagi. Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini teh berapa orang Ibu tekan ciri seberapa orang? Hari Inaus bisa diakses nggak? Bisa diakses nggak Inaus? Bisa. Bisa ya. Bu. Ibu itu daftar hadir udah di setup sampai akhir pertemuan. Jadi kita kuliahnya dari di jadwalnya adalah dari jam 4 sampai jam 5 ya. Nah itu Ibu senang Yola nanti di voice note ininya ya untuk kawan-kawan tolong baca yang Arabnya di voice note dikirim di grup ya di grup itu mah PR khusus untuk Yola. Sampai yang Malik Yaumidin aja, Bu. Sampai yang semua yang ada Arabnya Yola. Nih di bawah tuh ada Al-Fatihah. Sampai Kalau nggak tahu semua gimana? nggak apa-apa nanti sama teman yang diperbaiki aja. Baik, Bu. Sampai kalau enggak sampai Al-Ikhlas di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Nah, qul huwallahu ahad Allahu samad kita gitu ya sampai begitu. Pekerjaan itu gitu ya, jiwa Tuhan yang esa, Allah Ta'ala. Jiwa, pakai jiwa ya. Yang dimaksud, nah ini nanti voice note dikirim di grup. Nanti bisa dikirim juga di Inaus sama Ibu supaya kawan-kawan yang lain bisa mendengarkan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah gabung di perkuliahan ini meskipun telat. Karena tadi hujan besar jadi Ibu ngiuhan hula dina mobil. Tetiasa keluar. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja nanti bikin itu ya. Bikin PJ-nya bikin PJ-nya siapa? PJ-nya nanti bikin berita acara ya Hana, kasih tahu yang hadir di Jimet berapa orang, yang ngisi di Inaus berapa orang. Ya? Baik, Bu.
Nohonnya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, PJ-nya tuh saha deh. Ya, sebenarnya. Ya, belum ke mute, maaf Ibu.